Istirahat minta istirahatlah dulu Ustaz, istirahatlah guru, istirahatlah dulu mak pak ya. Apa arti istirahat? Kalau istighfar apa artinya? Istighfar. Ghafara apa artinya? Minta ampun. Istighfar ghafara ghufra artinya ampun. Kalau istighfar meminta ampun. Kalau ada isti itu berarti bukan istri. Mau beristri kamu? Ada istighfar, istansar, apa lagi? Istat'afin, mustat'afun. Ada isti ya. Itu berarti sulasi mazid. Sulasi mazid 3 huruf. Tambahan dari ghafara itu 3 huruf mujarad. Tapi kalau ada istaghfara itu tambahannya 3 huruf itu namanya sulasi mazid. Ada tambahan. Ada apa lagi? Infa'ala, ada intasara itu 2 huruf itu. Kalau istaghfara itu 3 huruf tambahan hurufnya. Maknanya ada nanti. Kamu akan sampai nanti kepada pelajaran sulasi mazid, sulasi mujarad. Kalau mujarad itu aslinya 3, fa'ala, ada istaf'ala, nanti ada kamu pelajari. Infa'ala ada juga nanti. Begitu ya. Akan sampai pelajaranmu ke situ juga. Apa pelajaran kita sekarang nih? Hah? Tasin. Surah apa kita baca? Al-Kafirun. Semen. Maryam mana Maryam? Maryam. Cerita tentang Maryam ada 24 ayat. Ya. Cerita kisah tentang Maryam itu surat yang ke 9b. Kamu belum juga hafal 1 sampai 20? 20 sampai 30? 30 sampai 40? 40 sampai 50? Kapan bisa kamu? Makanya jangan santai. La yanalul ilm birahah al-jasadi. Birahatil jasad. Tidak bisa digapai ilmu dengan cara rohah, istirahat, apa? Senang-senang. Senang-senang jasadmu nggak bisa, harus sulit-sulit kamu. Ya. Berpayah-payah kamu, berpusing-pusing balakmu dulu. Bercapek-capek kamu dulu. Berakit-rakit ke hulu. Apa lanjutannya? Ada pepatah di SD, SMP ada itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita berenang-renang ke tepian, nanti apa? Berenang-renang ke hulu gimana? Berakit-rakit ke tepi, bersenang-senang kamu sekarang muda-muda ini, nanti repot kamu udah tua nanti. Mikirin makan anak lagi, sewa rumah lagi, susu anak lagi. Selamanya sampai mati bodoh kamu. Mumpung kamu muda ini, masih muda, belum punya anak, belum punya istri, belum punya apa lagi? Tanggungan. Belum ada tanggungan orang tua, kamu yang ditanggung orang tua. Sebentar lagi kamu nanggung orang tua lagi. Berbalik arah nanti. Sekarang kamu dibiayai sekolahmu. Besok sakit-sakit orang tuamu, kamu obat ke rumah sakit. Urut-urut kakinya. Itu namanya bakti, bantu kerjaannya yang payah. Tak perlu dia minta tolong samamu. Ayo nak, tolong nih nak, tak perlu. Orang yang nabil, cerdas, dia ngerti sendiri. Oh, ini bapakku perlu dibantu ini. Tahu kamu birrun wa barran biwalidati, surat Maryam itu ada tuh. Kalau Nabi Zakaria gitu juga,
wa barram biwalidayhi wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Coba tengok Maryam ayat 16. Ya. Nah, itu wabaron ayat 32 ya. A'udzu billahi samii'il alim. Apa artinya itu? A'udzu billah, aku meminta perlindungan kepada Allah. Nah, Allah itu sifatnya apa? Samia. Tahu kamu Samia? Apa Samia? Allah itu Samia, sifatnya Samia. Sami Allahu liman hamidah, sama'a, yasma'u. Enggak tahu kamu Sami Allahu liman hamidah, kamu sering baca ya? Setelah rukuk kamu i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Anak pondok itu pun yang nggak tahu. Bacaan sholat nggak ngerti. Nggak tahu obat dan Samia. Kamu tahu Samia? Ada dua, Mek. Ada enggak? Sami Allah, Sami'un alim. Satu-satu harus tahu kamu. Dari hari ke hari dapat satu kata, dapat satu kata, dapat satu kata. Setahun berapa? Satu hari satu. Setahun berapa kata dapat samamu? 360 kata bahasa Arab. Tidak dapat ilmu kalau dengan santai. Tahu kamu? Sayang-sayang orang tuamu, biayai, kecewa dia, mantap. Qad sami'allahu liman hamidah, artinya apa? Sami'allah, Allah telah mendengar. Allah peka apa mendengar? Allah itu mendengar dia. Walaupun kamu bisik-bisik, dalam hatimu aja didengar oleh Allah. Mana dalil? Alimun bidzati sudur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Alimun bidzati sudur, mengetahui apa yang ada terbetik-betik di hati, di dalam dada. Sudur ini sadrun artinya apa arti dada? Bahasa Arab dada apa? Kepala apa? Raksun. Mata? Ainon. Ini? Uzunun. Uzunun itu alat mendengar, alat samia, alatus sam'u, alatus sama. Hidung apa? Anfon. Gigi, sinon. Bibir, mulut, famum. Kalau bibir, syafatun, safawi, safatain, safatun, safataini. Kaki, rijlun. Tangan, yadun. Telapak tangan, telapak apa? Kafun. Wa wada'a kaffai ala fakhidai. Paha apa? Fakhidun. Bisa santai dengan ilmu, belajar ilmu bisa kamu dengan cara enak-enak, santai-santai, tidur kayak tadi. La yanalul ilm birahatil jasad. Itu Imam Syafi'i yang bilang. Ilmu tidak diperoleh dengan cara santai.
Bagai bunga kembang tak jadi ente nanti. Berburu ke padang datar. Apa artinya? Coba kamu lanjutkan pepatah lagi itu. Berburu ke padang. Padang itu apa? Tanah lapang. Tanah lapang itu padang. Padang itu tanah yang lapang karena ada di pinggir pantai. Ya. Sama dengan Dumai ya. Tapi gunungnya lapang juga jauh ke sana. Makanya padang, lapang. Berburu ke padang datar, bukan berbukit-bukit, ke padang datar. Lapangan hijau besar, dapat rusa belang kaki. Itu sampiran nama. Dalam pantun itu ada sampiran. Apa sampiran? Ada sampiran, ada isi. Isi yang sebenarnya apa yang dimaksud? Kalau kamu berguru, kau berguru. Belajar seperti ini berguru namanya ini. Berguru kepalang ajar. Apa kepalang ajar? Separuh-separuh antara main dan enggak. Antara main dan belajar, antara belajar dan main-main. Itu namanya kepalang ajar. Kepalang ajar itu tangguang. Belajarnya tangguang. Tahu kamu tangguang bahasa Minang? Tanggung. Dibilang belajar, main-main. Dibilang main-main, nyantri dia, tidur sini. Tahu kamu? Dibilang belajar enggak nih ya? Dibilang enggak belajar dari sini, tempat orang sekolahan. Ya. Dengar Rami Abol sama Bang Majid, ya kan? Sama Bang Pajru. Sama Ustadz Abu Saleh ya. Ustadz Majid. Ustadz lain, Ustadz Muas. Ini Muas ya, Ustadz Muas ya. Mau jadi kamu Ustadz Muas. Tapi apa caranya? Apa syaratnya? Jangan tanggung-tanggung kamu. Belajarnya jangan tanggung-tanggung. Nanti matinya pun tanggung. Tahu kamu mati tanggung? Pingsan. Di mana itu pingsan itu? Di akhirat. Tahu kamu di akhirat? Akhirat itu summa la yamutu fiha wa la yahya. Apa artinya? Surah apa itu? Saya selan nara kubra. Apa? Surat Al-A'la. Summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka. Ya. Mereka penduduk neraka dimasukkan ke neraka itu dalam keadaan apa dia? La yamut. Apa la yamut? Tidak mati. Orang dalam neraka mati enggak? Wala yahya, tidak pula hidup. Kenapa begitu? Tahu kamu? Penduduk neraka itu tidak mati, tidak pula hidup. Gimana ini? Bisa kamu pahami itu? Kenapa tidak hidup? Karena pingsan, menanggung sakit yang mengerikan. Kata tu dalang. Ya kan? Ada 3 hantu ya kan? Mengerikan ya. Nah, 3 ini 4 dibikin ya kan? Ya. Sangat pedih azab, syadidul iqab. Azizun dzuntiqam. Innallaha azizun tiqam. Begitu dalam surah Al-Imran. Syadidul azab. Ya. Syadidul iqab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau syadidul iqab di mana itu? Surah Al-Maidah ayat 2 itu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ayat 2 surah Al-Imran. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan dalam dosa dan musuhan.
bertakwa kamu, praktekkan perintah ta'awun itu. Kalau tidak mau kamu, sesungguhnya Allah memiliki syadidul iqab, azab yang sangat keras. Karena azab Allah itu keras, makanya kamu nggak hidup, tapi nggak pula mati. Kenapa nggak mati? Kenapa nggak mati? Orang penduduk neraka nggak mati, kenapa? Karena mautnya sudah disembelih. Nanti sebelum masuk kamu sudah dimasukkan semua ya. Didatangkan maut itu dalam bentuk dijelmakan seperti kibas, kambing. Ya, seperti kambing maut itu. Ditanya kepada penduduk surga dan neraka, ini apa ini? Itu maut. Tahu dia maut. Maut yang dijelmakan menyerupai kibas. Ya, jadi kibas ini ditaruh di depan mereka, disaksikan oleh para penduduk surga dan neraka. Maut itu dibunuh, disembelih maut. Berarti apa tinggal lagi? Allah menciptakan dua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa artinya? Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Dua ya. Sekarang kematian itu yang dibunuh. Tinggal apa lagi? Tinggal, masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya. Anak berbakti rupanya. Masya Allah. Iza sana ilaikum ma'rufan fakafi. Fa ilam takun tukafi'uh fada'u Allah hatta tarau annallaha qad kafa'tum. Apa artinya? Apabila kamu diberikan kebaikan oleh seseorang, kamu balas. Kalau tidak ada yang bisa kamu kasihkan untuk sesuatu membalas baiknya, apa? Kita nggak punya duit nggak nih, punya roti pun nggak ada. Itu sunnah yang ditinggalkan manusia nih. Sunnah yang apa namanya istilahnya sunnah ditinggal? Sunnah yang dilupakan, sunnatun mansiyah sama matrukah. Ini yang tidak diketahui oleh banyak santri. Kalau ada kawannya berbuat baik, apa kata Nabi? Balas. Kalau kamu nggak punya sesuatu untuk membalas, sesuatu entah duit 1000 kah, entah roti 1 biji, kamu doakan kepada Allah sampai kamu lihat bahwa Allah telah membalas kebaikan orang yang berbuat baik samamu. Kamu telah lihat. Itu kata Nabi. Kita ini menghidupkan sunnah yang mati. Tahu kamu pahalanya berapa? Menghidupkan sunnah mati itu 50 sahabat nilainya. Ada sunnah-sunnah yang sudah mati, ditinggal-tinggal, dilupa-lupa sama orang. Kita hidupkan lagi. Di antaranya sunnah apa tadi? Sunnah sana'a ilaikum ma'rufan. Diberikan kebaikan kepadamu, kamu balas. Jangan diam aja. Jangan kufur kamu. Apa kufur? Tidak mau berterima kasih. Tidak berterima kasih. Tidak dikatakan orang bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada manusia. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Ini kan enak nih. Jadi senang dia berbuat baik. Kalau kita balas, senang dia. Jadi kebaikan itu terus enggak mandek, enggak stigma, enggak apa namanya dalam istilah kerennya itu? Mandek tau. Mandek itu terhenti. Statis terhenti. Nah, ya. Kebaikan itu harus tebarkan kebaikan. Ta'awanu 'alal bir. Dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ta'awan. Jangan yang dilarang bertolong-tolongan dalam apa? Dalam dosa dan bermusuh-musuh. Saling-saling dendam itu tidak boleh. Apalagi kalian anak idat ya. Anak lama pun kadang-kadang nggak ngerti juga kadang. Udah dikasih tahu sering-sering.
Kapan kamu bisa bersyukur kepada Allah? Ketika apa? Dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita bersyukur juga kepada manusia. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah. Apa sebabnya? Kenapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, kayak kepada orang tua, sama dengan tidak bersyukur kepada Allah? Karena Allah itu kan gak langsung turun kepadamu, melalui makhluknya kan. Perintah makhluknya ini, tolong kamu sayang-sayang sama anakmu, sama temanmu, sama saudaramu, tolong. Allah yang nyuruh. Tidak bersyukur dia kepada orang yang menolong dia, sama aja dengan tidak bersyukur sama Allah dia itu. Betul kan? Coba baca surat Al-Maryam, surat Maryam ayat 16 sampai 40, 24 ayat. Ya. Wadhkur fil kitabi Maryam intabadzat. Mana dia? Pinjam dulu satu. Pinjam dulu satu ya. Sama-sama aja kita tengok ya. Ini udah lama nggak nengok ya. Kalau udah lama, hilang dia. A'udzubillahi samil alim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha tahu. Allah tahu gitu sekarang nih kita mengaji ya. Mendengar Allah tadi ya. A'udzubillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Allah itu sifatnya apa? Rahman, Rahim. Apa Rahman? Apa beda Rahman dengan Rahim? Ayo. Rahman itu maha penyayang. Semua disayang. Mau kafir kamu, mau ingkar kamu, mau syirik, disayang. Dikasih. Beda Rahman itu, Rahman artinya apa? Pengasih. Rahim baru penyayang. Apa bedanya? Kalau Rahman itu semuanya dirahmati, dikasihin rahmat, dikasih makan, dikasih minum, dikasih rezeki, dikasih semuanya, fasilitas hidup. Cina, kafir, musyrik, jahat, mujrimun, ya kurang ajar, dikasih. Apa itu? Cina, buat Cina. Bentuknya aja. Face-nya face Cina ya. Ada turunan Cina tuh. Siapa? Bapak? Nenek. Nenek dari bapak itu Cina. Masya Allah. Gak apa-apa Cina. Yang penting Muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Al Muslim akhul Muslim. Kalau dia Muslim saudara kita dia. Kalau enggak saudara dia. Saudara sebangsa itu nggak ada itu. Saudara itu dalam Islam. Ya. Al Muslim akhul Muslim. Kalau udah Muslim dia baru saudara. Kalau mukmin dia baru saudara. Innamal mu'minun ikhwah. Tapi kalau kafir itu bukan saudara, itu musuh gitu. Dia musuhan sama kita, kita pun musuhan sama dia. Kalau dia pura-pura elok, pura-pura baik, itu purba aja itu. Pura-pura apa? Orang kafir itu pura-pura baik. Kamu tengok dalam surah Al-Baqarah 120. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara. Selama-lamanya orang Yahudi dan Nasara tidak pernah senang. Artinya musuhan terus. 120 ada itu. Walan tardo, sekali-kali tidak akan pernah senang al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama cara-cara mereka. Ada itu. Sampai kamu ikut caranya, entah gayanya, entah kekafirannya, entah agamanya kamu ikut, entah cara berkeluarganya. Nah, kalau udah kamu ikuti cara pakaiannya baru senang dia. Tapi kalau dia berpakaian pakai dasi, pakai jas, kamu pakai gini, enggak senang dia nengok nih. Sakit matanya nengok nih. Yang kayak Yahudi Nasara, orang Muslim fobi, tahu Muslim fobi? Muslim yang benci kepada Islam. Ada enggak? Ahlu bidah itu Muslim benci sama sunnah itu.
Dia Islam, tapi nengok orang Islam marahan dia. Apa orang Islam ini kotor jorok ini, miskin ini. Ya, ada kayak gitu orang Islam? Ada kebanyakan, ada. Satu-satu berundak. Tapi dikumpulkan banyak juga kah? Ya kan? Gak suka dengan Islam dia, gengsi. Dia yang suka sama kafir. Kafir nggak pakai baju senang dia. Ya, pakai you cans. Kamu you cans. Kamu bisa nengok, aturnya you can see itu kamu bisa nengok. Pakaian apa ini? Setengah telanjang atau telanjang? Pakaian kulit. Ya, dia berpakaian tapi bodinya nampak. Ya, lekuk-lekuk tubuhnya nampak. Itu namanya berpakaian tapi telanjang, percuma dia berpakaian. Jilbab burung, nanti dadanya dikecilkan jilbabnya, nampak bokongnya, segala macam. Itu namanya berpakaian tapi telanjang. Ini sudah dibilang sama Nabi ini. Nanti di akhir zaman akan ada manusia yang ya berpakaian tapi telanjang. Ya. Kemudian panuknya seperti panuk onta, kepalanya melenggok-lenggok. Kayak orang jalan di Cetwell. Pragawati ya, Cetwell, berjalan, berlenggak-lenggok dia. Orang kafir biasanya ya. Oke. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makana. Mana dia? Makanan syarqiyah. Baca. Wadhkur fil kitabi. Ma-nya panjang? Enggak panjang itu. Baris bawah itu I-nya. Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Wazkur fil kitabi Maryam idh tabadat ikhfa. Idh tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Bisa? Siapa bisa satu? Walkur zanya di suaranya apanya enggak boleh dipantul. Walkur digantung za itu. Walkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Coba. Wazkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan. Min ahliha. Min jelaskan, izharkan. Nun sukun bertemu ha. Min ahliha. Min ahliha makanan syarqiyah. Makanan syarqiyah. Nah boleh nang. Makanan syarqiyah. Makanan syarqiyah. Apa hukum nansya? Makanan tanwin bertemu shin ikhfa. Betul. Nikmat tolib kamu. Apa ikhfa artinya? Ikhfa itu mensamarkan. Betul. Apa yang disamarkan, Bu? Bunyi tanwin apabila bertemu dengan salah satu dari huruf 5B. Salah satu huruf 15 itu shin. Naisha. Naisha. Nggak boleh nangsha ya. Nggak boleh dibaca nangsha. Tapi naisha. Tanwin kamu samar, shin kamu samar. Dalam satu bunyi dua. Nun sukun dengan shin.
tersamar di situ. Pakai gunnah, ditahan suara di situ. Makanan syarqiyah. Coba. Makanan syarqiyah. Nggak boleh makanan. Makanan kamu. Maka, kenapa K panjang? Kamu tengok, kenapa K panjang? Karena ada lef sukun. Maka setiap baris fathah atas bertemu alif sukun tonggak yang tidak ada baris, berarti sukun artinya tuh. Dipanjangin dia. Baris atas fathah bertemu alif panjang. Makanan syarqiyah. Makanan syarqiyah. Keluarkan suaramu ya. Jangan malu-malu, malu-maluin nanti bunyinya. Siapa yang malu-malu mengeluarkan suara malu-malu, malu-maluin. Dia sendiri pun malu dengarkan, apalagi orang lain. Makanan syarqiyah. Makanan syarqiyah. Jangan makanan. Makanan sya. Naisya. Oke. Makanan syarqiyah. Nggak boleh makanan, nggak boleh makanan. Tapi makanan. Kamu apa? Samarkan shin, bunyikan. Bunyi shinnya tersamar. Bunyi tanwin pun tersamar. Maka naisya. Syashi syubash. Syushai. Kayak gitu bunyinya. Itu tanwin itu. Syushai. Shani shashna. Minal musni masyishay shanisha. Minal musni masyishan shanisha. Nggak boleh masyishang. Masyishay shanisha. Masyishay shanisha. Itu potongan-potongan variasi, ya. Apa potongan? Kan potongan kuning. Potongan varias seni. Zuyyinal Qur'an bi aswatikum. Hiasi bunyi Quran itu dengan suaramu yang bagus. Masyishay shanisha. Masyishan shanisha. 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 فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. Coba. Fattakhazat kamu kan? Masih belum bisa membedakan kha dengan ghain. Fattakhazat. Fattakhazat. Fattakhazat enggak boleh. Fattakhazat salah. Keraskan sedikit. Fattakha. Kha. Khakhibah. Kalau ada yang baca fattakhazat itu orang malas itu. Orang nggak semangat baca Quran. Makhrajnya meleset. Meleset. Tahu kamu meleset? Kita menembak kepala, kan kepala lah. Tembak betis, ternyata tertembak titiknya. Meleset nggak itu? Polisi yang memburon narkoba itu nggak boleh meleset. Kalau meleset nanti dia yang berhenti, polisi nanti dicabut izin nembaknya. Karena itu bahaya kalau meleset. Tembak peringatan, betisnya ditembak supaya dia nggak lah. Jangan sampai tembak
bulungmu. Meninggal enggak kamu nanti itu? Apalagi dada. Enggak boleh meleset. Begitu juga baca ini. Kalau meleset merubah makna dia. Fattakhazat, mau baca fattakhazat. Apa khazat? Ya. Berbeda maknanya. Enggak seperti fattakhazat lagi. Takhazat itu dia mengambil. Akhadha, akhad. Mengambil. Kalau ghaza menyimpang artinya. Falamma azaghu azaghallahu qulubahum. Tak kala mereka menyimpang hatinya dari Allah, Allah simpangkan betul dia. Jadi kalian jangan main-main dengan kesesatan. Siapa yang mulai menyimpang sesat, Allah sesatkan kali. Nuwallihi matawalla. Allah palingkan kemana dia pengen berpaling. Begitu Allah. Kayak setan minta dia sesat ya, sesat kali lah. Minta neraka dia masuk neraka. Iya, menyembah kubur dia, minta-minta. Kenapa dia dibilang menyembah kubur? Karena ibadah minta-minta itu kepada Allah. Siapa yang bisa mengabulkan doa berkah? Biar diberkahi, biar dikasih rezeki, biar dikasih anak, biar dikasih kaya. Siapa yang mampu itu? Harusnya dia kepada Allah minta itu. Jangan kepada orang mati, orang dikubur. Berarti dia sama saja dengan menyembah orang mati. Makanya dibilang dia kuburiyun, penyembah kubur. Gara-gara dia memalingkan hak Allah untuk diminta-minta, diagung-agungkan, diberikan kepada bangkai yang sudah jadi tulang belulang. Siapa itu bangkai? Orang wali-wali yang dianggap wali. Gak ada kubur keramat, gak ada. Kamu harus hilangkan di kepalamu image itu. Kalau ada kubur keramat, itu Nabi Muhammad yang dikubur sekarang. Harusnya yang keramat duluan. Ternyata biasa aja. Gak diminta Nabi Muhammad itu, gak diminta dia. Didoakan dia. Dibacakan selawat setiap Jumat diperbanyak. Ada kamu minta? Siapa yang minta dipentung oleh polisi yang ada dipentung palamu sampai bengkak mungkin. Tapi karena dia kasihan nengokmu dari jauh kan. Dari dusun muda kemari dipentung, kasihan nanti nih. Berapa juta kemari dia kan. Makanya dibaik-baikin aja. Pergi. Ruh, sana. Begitu negeri tauhid itu begitu. Dia hanya mengagungkan Allah aja boleh. Selain Allah nggak boleh, Nabi aja nggak boleh diagung-agungkan. Diusir. Ini baru negara tauhid. Gak ada duanya di dunia ini. Negara yang paling menjaga hak Allah itu cuman Saudi dan Medina, Haramain. Ya, yang lain-lain itu abal-abal semua. Tukang penghina Allah yang banyak. Tahu kamu penghina Allah? Zolim yang banyak. Orang syirik dibilang zolim kenapa? Tahu kamu? Kenapa orang syirik dibilang zolim? Inna syirka la zulmun azim. Kenapa? Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat zolim, sangat besar. Apa sebabnya? Tidak pernah kamu dengar dari ustaz-ustaz lain. Apa sebab? Itu Luqmanul Hakim yang mengajar dalam surah Luqman itu. Mengajar anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anak sayang, jangan kamu syirik. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Apa sebab? Gak ngerti oh, gak paham, gak mudeng. Mudeng gak nih? Kenapa syirik itu kezaliman besar? Karena hak Allah itu diibadah, diagungkan. Dia yang memberi rezeki, mencipta kamu, memberi petunjuk kamu, mengasihi dunia, langit, bumi, air hujan, menumbuhkan apa yang kamu butuhkan. Makan nasi kamu kan, makan ikan, lele, tempe, tahu ya, makan ayam lagi. Siapa yang bikin itu? Harusnya kamu berterima kasih sama. Sekarang kamu ke kuburan, minta berkah kepada kubur, kepada yang lain, kepada jin, kepada hantu. Apa tidak zalim itu?
kamu yang bekerja, kayak Amin nih ngajar nih, atau bekerja tukang bersih-bersih misalnya kan, capek-capek bersih-bersih, rupanya gajinya dikasih sama Husen, siapa? Musin, kasih sama si Apis padamu. Awak yang capek-capek kerja, nyangkul-nyangkul, bersih-bersih, si Khalid bersih-bersih apa? Rumput kan. Upah membabak kasih samamu. Zalim enggak orang tuh? Begitu juga makhluk ini. Dikasih oleh Allah apa saja kebutuhannya dikasih. Makan, minum, dari air mani diciptakan ya sampai sebesar Muas ini. Apa yang bikinmu? Bapakmu, enggak kan? Yang membikinmu dari nutfah Allah, menguatkan tulang belulangmu. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Kami yang menciptakan mereka dan kami yang menguatkan tulang belulang sendi-sendinya. Dulu kamu lahir dalam keadaan brol, tidak ada daya, merah, tidak berdaya. Dicampakkan ini mungkin jatuh dia. Suruh duduk dia tuh, lepaskan dia, jatuh. Sekarang kamu suruh duduk, dibanting pun nggak jatuh ya. Coba kalau bayi waktu lahir, siapa yang menguatkanmu? Allah. Dulu sikit aja jatuh nih. Gini kan sikit dah jatuh dia. Sekarang dari tendang-tendang pun nggak jatuh-jatuh. Ya. Bersyukur kamu sama Allah. Jangan kepada kubur kamu berikan ibadahmu. Nggak boleh. Itu syirik, kezaliman yang amat besar itu. Itu sebabnya. Orang sufi itu sholat juga. Sholat teman keyakinannya lain. Allah itu sebagian untuk Allah, sebagian untuk kubur, sebagian untuk wali, sebagian untuk guru. Tidak boleh seperti itu beribadah. La ilaha illallah artinya dinafikan seluruh apa yang diibadahi, dinafikan itu. Pengagungan itu ditiadakan. Ditetapkan hanya satu aja Allah. Itu baru tauhid. Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Allah saja yang dapat ibadah itu, selain Allah itu hantu semua itu. Selain Allah itu hantu, bukan Tuhan itu. Tuhan tu. Oke. Kita baca lagi ayat kedua. Fattakhazat. Kha. Latih kamu suaramu, jangan kha baca. Jangan fattakhazat, salah. Kalau nggak dibiasakan ya kayak gitu aja sampai tua kamu. Sampai tuaan. Fattakhazat min duniha, ya min dunia. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana. Coba. Fattakhazat min dunihim hijaban Fa arsalna ikhfa lagi ya. Hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kenapa ru dipanjangin? Ada waw sukun. Kenapa tidak dipanjangin? Menyalah ente. Itu kemestian panjang itu. Kemestian. Mustahak. Apa mustahak? Sifat yang mesti ada. Kalau ada tanda panjangnya, adakan panjang. Kalau nggak ada tanda panjangnya, tidak adakan, tiadakan panjangnya. Itu namanya mustahak.
Kalau hak huruf, sifat yang menempel kayak perangko. Ya, sifat yang mesti ada. Mesti ada. Nggak boleh nggak. Mesti ada. Nggak pernah berubah. Kayak kamu. Sifat. Kamu punya sifat? Kalau sifatmu dikasihkan sama si Muas nggak cocok. Misalnya si Muhsin kamu kan? Si Muhsin itu dia malas-malas kerjanya. Padahal dia rajin, dengar kan? Si antum siapa? Zidan ini orangnya kurang serius, padahal dia serius. Yang sedang-sedang ada nampak sama Mi, sedang-sedang kayak Muaz sedang-sedang. Di atasnya si Muhammad Hafiz. Itu beda, kalian punya sifat. Ya oke. Punya sifat masing-masing, nggak sama ini orang. Ada orang yang suka ngantuk tiap pagi. Ada orang yang nggak ngantuk tiap pagi, ada? Ya. Ada orang yang ngantuk dibilang nggak ngantuk, cocok nggak? Itu nggak sifat dia itu. Ngantuk aja. Atau Ami kalau subuh nggak semangat imamnya. Cocok nggak dengan sifat Ami? Nggak cocok. Tapi kalau dibilang, wah, betul-betul memekakkan telinga, ya, bacaannya keras. Orang ngantuk nggak jadi ngantuk. Ada orang yang biasa-biasa aja bacaannya. Dia bilang, wah itu gegap gempita masjid kalau dia imam. Cocok. Padahal dia bacanya slow aja, pelan aja. Dia bilang gegap gempita. Kalau dia jadi imam, itu semua masjid, semua jamaah menjadi tegak telinganya. Tak cocok. Sifat kayak gitu nggak bisa diselip sama dia. Itu namanya sifat permanen. Itu namanya hak huruf. Sifatnya permanen. Kalau mustahak, sifat berubah-ubah. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang dia dipanjangkan, kadang-kadang dipendekkan, kadang-kadang digunakan, kadang-kadang diizharkan, kadang-kadang dikolkolahkan. Begitu ya. Sekali lagi, 2 ayat boleh ya? Fattakhadat min dunihim. Aminnya pakai guna, ikhfa itu kan, nun dengan dal. Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Bisa? Ilaiha ruhana fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyyan arsalna
laha wa tamassala laha. Bukan salah lawa ya. Wa tamassala laha basharan sawiya. Fatamassala basyaran sawiyah. Satu ayat lagi, bonus. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kun. Coba. Qalat inni a'udzu birrahman. Ya. Minka in kunta taqiya. Sekali lagi. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani Bisera. Qalat in pakai gunnah nun tasdid. Qalat inni itu mad jaiz munfasil. Panjangnya 2,5 alif. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.